Coba bisa kayak. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 12 ingin berterima kasih kepada para Kak yang telah mempersilahkan kami dan mengizinkan kami untuk melakukan presentasi kali ini. Oke, sebelum mulai presentasi, kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yaitu pertama adalah saya pribadi adalah Fatir Abizar Irawan. Saya Raka Rashid. Saya Altafati Rega Saputra. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang phishing, di mana phishing itu adalah salah satu jenis kejahatan cyber yang paling umum dan memanfaatkan ketidaktahuan pengguna internet. Modus utama phishing adalah membuat korban memberikan informasi yang sensitif secara sukarela. Biasanya phishing dilakukan melalui email palsu, situs web palsu, dan juga pesan media sosial. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan di sini. Phishing adalah metode penipuan di media sosial yang bertujuan mencuri data pribadi melalui pesan, email, atau situs palsu. Sehingga penting bagi kita untuk memahami cara menghindarinya dan menangani ancamannya. Selanjutnya ada jenis-jenis phishing. Yang pertama ada email phishing, spear phishing, walling, smishing, deceptive phishing, web phishing, angler phishing, search engine phishing, website spoofing, dan yang terakhir image phishing. Berikut penjelasannya. Email phishing. Yang pertama email phishing, jenis phishing yang menggunakan email untuk menjangkau calon korban. Email phishing biasanya disebar secara masif dan menggunakan domain palsu yang menyerupai lembaga tersebut. Yang kedua ada spear phishing. Jenis phishing yang menargetkan calon korban tertentu dengan menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga ada walling. Jenis phishing yang menargetkan individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, seperti pemilik bisnis, direktur perusahaan, dan manajer personalia. Selanjutnya ada smashing. Jenis phishing yang disebarkan melalui pesan teks atau SMS. Selanjutnya ada deceptive phishing. Jenis phishing yang mengirimkan email atas nama organisasi yang meminta korban melakukan sesuatu. Selanjutnya ada web phishing. Jenis phishing yang menyalin website asli untuk menipu dan menarik pengguna. Seterusnya ada angler phishing. Jenis phishing yang menggunakan akun media sosial palsu untuk memposting pesan yang menarik korban. Selanjutnya ada search engine phishing. Jenis phishing yang melibatkan peretas yang membuat produk palsu dan terlihat menarik pada hasil mesin pencari. Yang selanjutnya ada website spoofing, jenis phishing yang membuat situs web palsu yang menyerupai yang asli. Yang terakhir ada image phishing, jenis phishing yang melibatkan penggunaan gambar yang berisi file berbahaya. Oke, selanjutnya ada cara kerja phishing. Jadi si pelaku menciptakan pesan, situs web atau akun palsu yang terlihat terpercaya untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau data. Jadi pertama si pelaku akan membuat sebuah web atau sebuah aplikasi yang menyerupai aplikasi yang tujuan si pelaku tersebut. Jadi misalnya si pelaku ingin membuat web phishing untuk akun Facebook, maka dia akan membuat yang menyerupai Facebook. Seakan-akan itu aplikasi asli dari Facebook tersebut. Padahal itu aplikasi yang dibuat oleh si pelaku. Setelah si pelaku membuat, maka si pelaku akan membagikan aplikasi-aplikasi tersebut, aplikasi palsu, website palsu tersebut ke korban-korban, ke calon-calon korbannya. Di situ akan diiming-imingi suatu benefit-benefit yang akan didapat, misalnya akan terbuka fitur yang harusnya berbayar tapi jadi gratis atau semacamnya. Setelah itu korban akan tertarik untuk memasukkan data pribadinya ke web palsu tersebut
maka terjadilah phishing. Itu. Selanjutnya dampaknya pertama tentu pencurian data pribadi dan finansial, penyalahgunaan akses ke akun media sosial, dan penyalahgunaan akun. Nah, pencurian data pribadi ini ya terjadi karena pasti si korban akan memberikan data pribadinya ke website phishing yang dibuat oleh pelaku. Lalu kehilangan akses ke akun media sosial juga ini opsional aja sih, tergantung si pelaku apakah akan mengambil alih aksesnya, atau bisa jadi si pelaku malah diem-diem aja, sama-sama menggunakan media sosialnya, tapi terus mencuri informasi pribadinya seperti musuh dalam selimut. Yang ketiga, penyalahgunaan akun. Ini yang paling berbahaya. Jadi si pelaku sudah masuk ke media sosialnya, dia akan mengacak-ngacak isi dari media sosial tersebut. Bisa jadi dia akan mengirim gambar-gambar tidak senonoh atau teks-teks yang mengganggu orang lain. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui menjadi korban phishing. Nah, biasanya setelah kita menjadi korban phishing, itu ada transaksi mencurigakan di akun user. Biasanya kita bisa mengecek di mutasi rekening, kita bisa ngecek di situ. Yang ada kalanya kita merasa tidak mentransfer atau membeli sesuatu, maka di situ ada yang mencurigakan. Nah, yang kedua adalah akun memposting hal yang user tidak ketahui. Yang dimana biasanya ketika si pelaku phishing ini udah masuk ke akun sosial media, biasanya itu ada hal yang seharusnya kita ini sebagai user, kita nggak ngerasa nih kita memposting, kita nggak ngerasa nih kita melakukan nge-chat orang. Nah, tapi itu tiba-tiba muncul sendiri gitu di akun user. Yang ketiga itu ada password akun yang diubah tanpa pengetahuan user. Semisal kita ada password akun, katakanlah ya Instagram. Misalkan kita punya second account di Instagram. Nah, pas kita pengen masuk, ternyata kita disuruh masukin password lagi. Yang dimana ternyata itu adalah salah satu cara kita mengetahui bahwasannya kita sudah terkena phishing. Oke, selanjutnya ada cara menghindari phishing ya. Nah, yang pertama itu adalah hindari tautan dari sumber yang tidak dikenal. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ketiga, selalu periksa kredibilitas pesan atau email. Yang keempat, gunakan antivirus yang terbaru. Oke, hindari tautan dari sumber yang tidak dikenal. Misalkan dari user itu tiba-tiba di WhatsApp paling seringnya dikirim kayak misalkan format segala macam atau link website. Dan terkadang kita kurang teliti membacanya di link website, bisa jadi example.com tapi huruf L-nya itu diganti dengan angka 1 yang dimana itu adalah link phishing. Dan ketika kita sudah membuka linknya, maka sang pelaku akan bisa dengan mudah masuk ke device kita. Yang kedua, gunakan autentikasi 2 faktor. Biasanya ketika kita ingin masuk ke suatu akun, setelah kita melakukan autentikasi pertama, itu kita ada lagi di autentikasi lain. Kita disuruh masukin kode OTP biasanya. Nah, yang ketiga itu kita harus selalu periksa kredibilitas pesan atau email. Jadi mana pesannya ini itu bener nggak sih? Pesannya ini itu ada hal yang mencurigakan nggak sih? Nah, yang keempat itu adalah gunakan antivirus yang terbaru ya. Ini mungkin untuk laptop, tapi kalau untuk handphone saya kurang mengetahui ya. Yang dimana kenapa sih harus antivirus terbaru? Dikarenakan setiap waktu, setiap saat, dan setiap tahun pasti dari virus tersendiri itu dia ada pembaruannya. Dan jika kalau misalkan kita menggunakan antivirus yang lama, maka itu tidak akan ngangkat, maka itu tidak akan berpengaruh. Makanya kita harus menggunakan antivirus yang terbaru yang selalu update. Oke, yang ketiga, gimana sih kalau misalkan dari kita sebagai user sudah jadi korban atau sudah terkena phishing? Nah, yang pertama kita itu harus segera mengganti password ya. Biasanya ada fitur lupa password, baik di sosial media manapun, itu biasanya ada, harus segera diganti passwordnya. Usahakan passwordnya itu yang jangan kayak alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tanggal lahir, atau yang mudah ditebak. Terus yang kedua, pantau transaksi keuangan nih yang seperti tadi sudah diingatkan.
kita cek nih di mutasi rekening kita apakah ada transaksi yang tidak kita ketahui, transaksi yang mencurigakan. Yang ketiga, laporkan ke pihak yang terkait. Misalkan kita terkena phishing nih di WhatsApp, kita bisa melaporkan ke kantor WhatsApp-nya atau pihak-pihak yang berwenang. Yang keempat, kita harus beritahu ke teman ataupun ke keluarga. Nah, kenapa sih ketika kita sudah menjadi korban phishing, kita harus memberitahu kepada teman dan keluarga? Dikarenakan ketika korban sudah terkena phishing, biasanya pelaku itu akan melakukan penipuan ya, paling sering, yang gimana nanti dia akan meminta tolong menggunakan nomor kita, baik kepada teman ataupun ke keluarga. Makanya ketika kita sudah terkena korban phishing, kita harus cepat-cepat memberitahu ke teman ataupun ke keluarga kalau kita itu sudah menjadi korban, supaya kalau misalkan mereka dikirim pesan, mereka bisa bertanya dulu kepada kita sebagai user, apakah pesan ini benar atau pesan ini dari si pelaku phishing. Oke, cukup sekian untuk presentasi kami kelompok 12 pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.